Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan baca Alkitab. Pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam kitab Injil Matius 27 ayat 32 hingga ayat yang ke-44. Matius 27 ayat 32 hingga ayat yang ke-44. Dan perikop pembacaan Alkitab kita tentang Yesus disalibkan. Kita mulai baca dari ayat 32. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia, dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunkan kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu, jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya kepada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi sebelum membawakan khotbah, saya perkenalkan, nama saya Pendeta Ronald Lambe. Kalau kita lihat sekarang ini, pembacaan Alkitab kita ini tentang perikop Yesus disalibkan. Semua orang Kristen memperingati namanya Paskah. Paskah itu hari kematian Tuhan Yesus. Bagaimana sengsaranya Tuhan Yesus di kayu salib. Yesus mati di 33 Masehi. Jadi orang juga harus banyak belajar tentang sejarah gereja. Banyak orang Kristen tidak tahu kapan Yesus mati, kapan Yesus dilahirkan. Yesus lahir di 4 sebelum Masehi. Kalau bercerita 4 sebelum Masehi berarti hitung mundur sebelum Masehi. Baru Yesus mati di 33 Masehi. Dalam kalender terumpai bapak-bapak gereja. Jadi kalau sekarang orang itu pakai penanggalan namanya Gregorian sampai 12 bulan. Tetapi dulu terumpai bapak-bapak gereja ini pakai kalender Julian, sehingga gereja yang ada di timur, yang ada di gereja Makam Kudus yang ada di Yerusalem, dorong pakai kalender Julian. Bedanya ada beda di 13 hari yang hilang itu. Makanya dikatakan Yesus mati di 33 Masehi. Orang mesti tahu. Ada orang bilang, apa bedanya abad 1 Masehi dengan 1 Masehi? Biasa orang baca-baca di Google, bingung kan? Kenapa ada abad 1 Masehi dan 1 Masehi? Kalau abad 1 Masehi mulai dari 1 Masehi sampai 100. Makanya itu disebut abad 1 Masehi. Yesus mati di 33 Masehi, itu masuk di abad 1 Masehi. Dan 33 Masehi ini adalah lahirnya gereja ketika Yesus mati di kayu salib. Kemudian dia bangkit daripada antara orang mati, dia hidup kembali, dan itu lahirnya gereja disebut Pentakosta. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini diceritakan bagaimana kesengsaraan Yesus. Dia adalah sang firman yang hidup. Yesus mengatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Dalam bahasa Yunani bilang, "Ego emi hehodos, kahe alateia kahe zoe, odes arketai proston papere, eine deemo." Artinya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Yesus itu adalah penguasa tunggal, disebut Pantokrator. Penguasa tunggal, penguasa satu-satunya.
Mengapa Yesus hadir di dunia ini? Karena hubungan antara manusia dengan Allah itu terputus. Roma 3 ayat 23 mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah, sehingga bagaimana cara hubungan antara manusia dengan Allah ini terjalin? Diutuslah sang firman itu, en arche en hologos, kai hologos en prosoteon, kai theos en hologos, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Ketika dia mati di kayu salib, bukan dia berarti dia mati selamanya, tidak. Tetapi Yesus hidup untuk menyelamatkan kita, membebaskan kita dari dosa itu. Seharusnya saya dengan Bapak Ibu Saudara sekalian sini, kita enggak, kalau mau berpikir orang tidak bisa diselamatkan. Karena kasihnya Allah kepada manusia, sehingga ia mengutus anaknya yang tunggal agar supaya kita diselamatkan. Nah, Yesus mati di antara dua penjahat. Banyak orang tanya, no siapa itu dua penjahat itu? Banyak orang Kristen tidak tahu, karena sudah jauh daripada teologi yang ada. Yesus mati di antara dua penjahat, namanya Dismas dan Kestas. Dismas itu, kalau Katolik itu orang tahu itu, oh, lo kasih nama Santo Dismas. Itu yang mati di sebelah disalibkan di sebelah kanan. Kalau gereja Timur Ortodoks itu menamakan jana suci Dismas. Nah sekarang ketika sang Dismas ini, dia cuma bilang begini, kita percaya Tuhan, engkau pasti akan menyelamatkan hidupku. Apa kata Yesus? Sesungguhnya hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ketika Yesus diadili di hadapan Sanhedrin, jadi ini sedikit juga terang belajar. Di Yahudi ada 3 zaman Tuhan Yesus. Makanya ada disebut orang Farisi, orang Saduki, dan disebut Eseni. Maka ada kok kalau di Alkitab ini tidak pernah jatah tulis Eseni, Yahudi Eseni. Yahudi Farisi ini dia teliti sekali tentang kitab suci. Karena apa? Banyak kumpulan mereka itu adalah sebagian di situ ada rabi, ada raban. Nah, rabi itu guru. Kalau tingkat raban itu melebihi daripada rabi. Salah satu Imam Gamaliel, guru daripada Rasul Paulus. Nah, namanya raban. Dorang itu teliti sekali tentang kitab suci, sehingga ketika Yesus ada di dunia ini, dorang nggak percaya. Masa Anda mengatakan bahwa engkau adalah anak Allah? Sehingga dorang marah besar. Ini orang Farisi. Dorang itu tidak pernah lepas, setiap hari dorang pegang kitab suci Talmud. Begitu juga orang Saduki. Saduki ini makanya istilahnya Sadok. Orang Sadok itu zaman Raja Daud. Itu imam besar waktu itu. Jadi zaman Raja Daud itu, ini Saduki ini, mereka itu juga orang Yahudi tetapi beda dengan orang Farisi. Sedangkan Yahudi Eseni ini dorang ada di Qumran. Qumran itu wilayahnya daripada Laut Mati. Makanya Qumran itu, gua yang ada di Palestina itu, di sana itu tempat pemukiman daripada Yahudi Eseni dari 2 sebelum Masehi sampai di 70 Masehi. Penghancuran Yahudi sampai kurang sisa-sisa tembok ratapan. Makanya di sini dikatakan, katanya engkau adalah Mesias. Perhatikan di sini di Alkitab bilang. Mana bilang mau kasih hancur ini bait Allah ini, bait Allah yang kedua, bait Allah ini dan akan membangun kembali. Coba mana? Coba kau turun dari kayu salib. Karena bait Allah pertama dibangun oleh Raja Salomo, anaknya daripada Raja Daud. Dia itu merebut Yerusalem itu di tangan suku Yebus atau orang-orang Yunani kuno. Kalau wilayah namanya suku Yebus itu di wilayah Kanaan di 1000 sebelum Masehi. 1000 sebelum Masehi arti akhirnya Yerusalem ini dipindahkan ke Israel, dijadikan ibu kota daripada Israel itu sendiri. Di 1000 sebelum Masehi Raja Daud dan Raja Salomo ini membangun bait Allah. Kemudian dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar II. Nah ini jadi orang mesti tahu juga, tahu tentang sejarah gereja, yang orang ini tahu buta. Ketika zaman Herodes Agung, kalau Alkitab bilang pada zaman Herodes, tetapi tidak ditulis Herodes apa. Namanya Herodes Agung,
Yesus lahir di zaman Herodes Agung. Zaman itu Kaisar Octavianus Augustus, Kaisar Roma pertama. Kemudian diteruskan oleh anak-anaknya. Ada Herodes Archelaus, Herodes Antipas, Herodes Philippus. Herodes Philippus ini adalah suami daripada Herodias. Zaman Herodes Antipas ini, Yohanes Pembaptis mati di 27 Masehi di Perea, namanya penjara Yordania. Kalau sekarang Yordania, Perea. Itu di istana Herodium namanya. Dia mati di 27 Masehi. Zaman Herodes Antipas, dan Yesus itu diadili di hadapan Sanhedrin. Waktu itu seorang gubernur Roma yang ke-7 namanya Pontius Pilatus. Diadili di depan Sanhedrin. Sanhedrin itu adalah mahkamah agama daripada Yahudi. Di hadapan di situ, kebetulan di situ dia diperhadapkan dengan salah seorang, sama-sama dong bilang tahanan. Makanya ada di situ Yesus bin Barabas, bukan Barnabas, Barabas. Kalau Barnabas itu rekan kerjanya daripada Rasul Paulus, itu mesti orang tahu. Jadi di sini hadirnya Yesus agar supaya dia bilang kan pada 12 murid. Dia tanya, menurut kalian siapakah aku ini? Oh, engkau adalah Elia, engkau adalah nabi yang dipilih. Tetapi Yesus bilang, menurut kamu siapakah aku ini? Dia tanya Pak Simon. Hai Simon, menurut kamu siapakah aku ini? Apa Simon Petrus bilang? Engkau adalah Mesias, anak Allah. Itu yang tepat. Tapi Tuhan Yesus bilang, jangan bilang pasapa-sapa, karena anak manusia akan diserahkan. Karena Yesus tahu ketika dia keluar di Yerusalem, di gerbang namanya Golden Gate. Kalau sekarang di Yerusalem namanya Golden Gate, dia keluar di 30 Masehi sebelum dia mati di 33 Masehi. Di situ dia bilang, murid Yesus tanya, ya Rabbi, guru coli itu baik Allah begitu megah. Tuhan Yesus bilang begini apa? Memang ini baik Allah ini begitu megah dibangun oleh Herodes Agung, tetapi akan kuhancurkan dan kubangun kembali. Terbukti ketika Yesus mati 33 Masehi, orang Yahudi ketika mereka memberontak melawan pemerintahan Romawi, Imperium Roma yang waktu itu, sehingga banyak orang Yahudi itu dibantai di 70 Masehi. Disuruhlah, ini rajanya adalah Raja Roma yang kelima, namanya Raja Kaisar Nero namanya, Kaisar Nero. Suruhlah jenderalnya namanya Titus Flavius Vespasianus ngana bantai. Akhirnya di 70 Masehi, saya perhatikan tuh Yahudi yang di Israel itu kalau dorang batoki di tembok ratapan, dorang ingat di 70 Masehi itu. Kembali lagi, untuk apa Tuhan Yesus lahir? Untuk apa Tuhan Yesus lahir ke dunia? Dan untuk apa Tuhan Yesus mati? Bagaimana cintanya Tuhan Yesus kepada manusia? Kita sebagai manusia seharusnya dihukum. Tetapi hadirnya Sang Firman yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, sehingga kita semua turut diselamatkan. Bagaimana cara untuk diselamatkan? Bukan orang bilang Roma 10 ayat 9, ketika kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus telah dibangkit dari antara orang mati sehingga kita diselamatkan. Bukan cuma itu, dikatakan keselamatan harus kau kerjakan dengan takut dan gentar. Galatia 5 ayat 24 mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dia harus menyalibkan keinginan daging dari segala perbuatan hawa nafsu dan keinginan. Cukup. 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup yang benar. Suami harus mencintai istri, istri harus mencintai suami. Nggak gampang ya, orang mahotbah ini nggak gampang. Mau jadi pendeta ini nggak gampang, apalagi pakai salib ini. Salib adalah kuk yang harus orang pikul. Sebagai seorang kepala rumah tangga, dia harus pikul salib, menjadi teladan, menjadi contoh. Begitu juga orang ada di sini sebagai orang Kristen. Karena kekristenan itu bukan diukur, oh kita Kristen sejak lahir, tidak. Dan pendeta itu bukan cuma untuk menyampaikan firman, tetapi dia harus melakukan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus, sehingga hidupmu harus benar. Ibrani 12 ayat 14 mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Orang di sini apa? Baku-baku sayang, baku-baku baik, ciptakan hubungan kekeluargaan yang baik.
saling menghormati satu dengan yang lain. Kita juga sebagai orang Kristen bukan cuma hidup sebagai orang Kristen. Di tengah-tengah orang ini ada beda agama. Berarti orang harus apa? Menghargai agama satu dengan yang lain, cermin Kristus. Sehingga nak perlu ngana mau bataria begini, orang lihat, aduh, luar biasa kan? Dia orang Kristen tetapi dia memiliki sifat-sifat Kristus. Dia memiliki akhlak yang baik, moral yang bagus. Akhirnya dengan sendirinya orang akan datang. Hidup benar bukan nanti orang mau bataria begini, hidup benar. Hidupmu harus betul-betul tercermin sebagaimana gambaran Kristus. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, jaga kekudusan, jaga ngenapi hati. Jaga ngenapi pikiran. Belajar setia, taat selalu. Di sini orang harus sama-sama apa? Saling mendukung, menghormati pemimpin. Karena ini pemimpin sebagai seorang pendeta. Ada kalanya dia bilang, pendeta kok payah. Ingat, dia punya rahmat tabisan. Dia itu dipilih oleh Allah. Apapun kamu bilang, namanya hamba Tuhan itu dipilih. Jadi kehidupan kita itu harus seutuhnya hidup di dalam Tuhan. Sebagaimana Yesus mati untuk kita. Jadi bukan cuma sampai di situ Bapak Ibu Saudara sekalian. Coba orang lihat sekarang. Belum masih kemarin dengar kamari ada yang mati. Dengar kamari ya peturun pebrul kan pigi. Tante pigi. Kita teman di komando pasukan Kristus Mission, teman sama-sama tim pelayanan, ada 2 yang meninggal. Jadi pertanyaan, apakah kau harus mau tunjuk ngana bawa ngana diri hebat? Bawa ngana diri kuat? Bahwa kau punya memiliki apa kekayaan yang luar biasa? Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Mau saya tunjuk kau punya jabatan karena kerja di misalnya contoh di kantor gubernur. Bukan seperti itu. Segala sesuatu ini cuma bonus. Segala sesuatu ini karena apa? Kasih karunia Tuhan. Tanpa kasih karunia Tuhan orang tidak akan dapat. Semasa hidup jangan kau andalkan bahwa kau ini kuat, strong. Semasa hidup jangan ngana pikir kau lebih pintar daripada orang lain. Orang ini cuma saling melengkapi satu sama lain. Sehebat-hebatnya suami, istri lemah, tetapi tanpa istri tidak akan mau jadi. Kita saja contoh di rumah. Kita tak rubah banyak lagi biar tapi istri kasih yang beda agama, tetapi istrinya kasih ingat Anda sudah cukup begini. Tak rubah. Ternyata istri ini penting. Walaupun sepintar-pintarnya orang mau S7, istri cuma S lilin. Marco TN dia kuten banyak yang kita belajar dari orang pendiam. Ternyata penting seorang istri. Siapa bilang tidak penting? Ketika suami sudah salah jalan tinggal kuat ini. Karena orang belum tentu juga orang benar. Begitu juga istri. Jangan istri pikir, kita kalau anak kita, nak mau jadi. Salah. Lama-lama itu suami tidak diperhatikan. Memunculkan hal-hal yang tidak baik. Orang marah, biasa perempuan banyak cemburu. Biasa kalau cemburu begitu berarti perempuan sayang. Amin. Jangan laki-laki aja cemburu. Siapa bilang, udah mana pribadi kan itu omong baku misalnya. Cuma di situ saling melengkapinya ada apa-apa. Karena memang lika-liku dalam rumah tangga ini nyanak selamanya lurus. Nggak selama lurus, bro. Nggak selama lurus, ses. Karena satu ketika orang itu harus melengkapi 2 pikiran yang berbeda. Ketika melengkapi, ini namanya rumah tangga Kristen. Saling membina, sudah juga coba gini. Suami, itu sudah juga tumulu itu, itu sudah just stop kok berhenti jo. Sadiki sama, jangan cuma bilang begitu. Pas dia tidur kok nggak berdoa DP mulu. Dalam nama Tuhan Yesus ini mulu ini Tuhan. Jama pada dia supaya kasih kecil DP volume. Dapat aku. Laki-laki kuat pun maklai. Markol perempuan. DP tenaga mungkin kecil, DP mulu memang langsung jatuh. Itulah orang mau melengkapi sebagai keluarga Kristen begitu di jemaat. Biar orang cuma sadiki ini. Tapi satu saat ketika orang hidup benar, orang memberitakan Injil, orang
menunjukkan bahwa orang punya karakter Kristus, bukan cuma satu dua, mulai ini banyak. Karena apa? Gereja itu bukan milik satu dua orang. Gereja ini adalah milik semua bangsa. Eklesia, marturia, diakonia, koinonia, bersaksi, melayani, bersekutu. Jadilah gereja yang hidup. Bukan cuma gereja dalam bentuk fisik, tetapi gereja yang hidup, yang memberikan teladan contoh Kristus di dalam kehidupan. Sehingga ini salib ini, yang orang lihat ini, ada pakai ini salib, pedoman buat orang-orang Kristen. Ketika sama dengan kita pegang pakai kalung salib ini bukan gagah-gagahan. Karena kita bangga jadi orang Kristen, karena kita ingat bahwa Yesus pernah mati untuk Pak Ronald. Kalau Tuhan Yesus nak mati, ya paling kita nak diselamatkan. Kalau Tuhan Yesus nak mati, tidak mungkin kita mau masuk Kristen. Karena kekristenan itu bukan cuma mau lihat satu organisasi saja, tetapi bagaimana Yesus bertakhta orang pe kehidupan dan merubah orang pe cara hidup. Mau suka rubah orang pe cara hidup? Amin. 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 Rubahlah orang pe cara hidup. Kasih tinggalkan hal yang lama sudah jauh. Yang kita dan pendeta Aldo ini, orang biar bagaimana susah senang waktu saya itu. Orang dua. Di mana-mana dia sibuk, lain kali baku dapat di kantor gubernur. Kita biar lama lihat Pak Aldo dari sana, mungkin ya kita PNS di kantor gubernur, biro organisasi. Dari atas kita sulit, oh sana Aldo, so di kantin. Karena ini beliau ini dekat sekali dengan pejabat-pejabat. Tapi teman-teman juga ada yang kepala subbagian, ada kepala bagian. Dan orang ini enjoy. Makanya susah sekali DP muka ini kok mau marah. Jadi di situ orang harus lebih kuat, lebih semangat. Tuh pe ibu, oh ini Aldo pe istri. Pilih kamari, cocok kita nih begini Aldo. Rupa sama muka sto ini, muka jodoh. Jadi orang mesti semangat. Kenapa Aldo juga pe mama? Baru kemarin baku dapat, ibu so di mana ini? Kakek so di ada di duka. Ibu kenal bagaimana? Kakek so di persekutuan mana? Banyak. Tadi Aldo pe ibu ini. Karena orang itu gereja yang, makanya orang bilang, istilah orang Kristen bilang surat yang terbuka. Jadi jangan cuma tertutup, cuma bergaul di, lo bilang kata dalam tempur. Coba di situ terus bergaul lah. Sebisa orang bisa bergaul. Tapi istri begitu tadi bilang, ngana mesti bergaul, silahkan ngana bergaul. Ngana bergaul, tetap cuma orang harus ada pembatas. Jaga orang pe kesetiaan. Cuma kunci gua itu cuma kesetiaan. Orang pe kunci ini yang penting baku sayang. Baku baik, mar jangan sayang orang pe tetangga sebelah so baku sayang. Halo ses, aduh pe baik sekali ses, hari-hari ses banget basiran bunga di muka, kita seperhatikan pas ses no, hati-hati celah. Aduh ses luar biasa, lama-lama ses bilang mana dan guru pe nomor. Karena orang harus jangan sampai buka celah. Kekristenan itu orang wujud nyatakan. Sudah coba khotbah jauh-jauh, lebih baik orang khotbah bagaimana cara orang menciptakan keluarga Kristen yang harmonis. Keluarga Kristen yang takut akan Tuhan. Mulai orang bina dari keluarga. Mulai orang hormat, ada mama mantu di sini. Aduh, mak, shalom. Misalnya contoh, ini cuma contoh. Pegang mama mantu ke tangan kong ciong. Ini contoh. Jangan kita bilang begitu kakek kong. Oh, pendeta asal-asal jo. Masa mau ciong besok? Ini contoh. Suami jangan tuh, ya tuh kalau suami datang kamari, aduh mai tua ngana luar biasa. Biar so 5 tahun orang rumah tangga, mar ngana tetap awet muda. Yang tahu dalam hati biar rupa sambil kita duduk marbah gitu. Tidak apa-apa orang memuji kok orang pasangan tuh. Jadi begitu istri. Aduh kasih yang sayang. Orang so rumah tangga begini. Jangan kata baru sampai somar, ngana pi mana ngana rupa ini, aduh rupa tahun beda ini, ngana pakai nasi ini kemana ini, kaki kampal mas tuh. Jadi lihat dulu, shalom pak mau bikin teh, bikin akan baik-baik tuh. Senang, ciptakan surga di dalam kehidupan orang. Surga neraka sudah coba cerita di atas sana. Orang sebagai orang Kristen, so tahu mana surga mana neraka. Ngana lihat jo kalau nggak bikin kejahatan, aduh mau masuk surga tuh kan,
Karena bikin kejahatan masuk surga. Neraka, orang tahu dia jawaban aduh, so neraka hidup ini. Maka kalau orang bikin baik-baik, pasti surga. Ciptakan coba baik-baik di sini. Dukung Pak Trompet Pendeta Aldo. Kita lihat ini kemarin dia kasih ada undang. Masalah connect. Jangan lupa ya hadir. Tak kira cuma hadir, nih takutin bawa khotbah. Tak nih tahu kita mau bawa khotbah. Tak so terima pas itu orang ada pelayanan sana, kita melayani bawa khotbah. Jadi luar biasanya ini orangnya di sini. Ini sok keluarga kan semua, saudara juga kan. Nah itu apalagi keluarga lebih luar biasa. Kedekatan itu sangat baik, sangat erat, sehingga setiap hari orang bina keluarga yang baik, keluarga Kristen yang baik. Puji Tuhan, apapun yang orang kerjakan lakukan pasti diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya tutup di dalam Yohanes 3 ayat 30. Biar dia semakin besar, kita semakin kecil. Biarlah Tuhan Yesus semakin bertambah-tambah, kita semakin berkurang-kurang. Nama Yesus dipuji, dimuliakan, disembah. Shalom Aleichem Bisem Hamasiah, Christos Anesti, Alitos Anesti. Amin.